Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menganggap kliennya diintimidasi untuk mengaku menjadi tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Sementara polisi mengaku memiliki alat bukti kuat termasuk CCTV di kafe yang merekam kejadian jelang Mirna tewas. Penangkapan Jessica Kumala Wongso Sabtu pagi dengan akhir drama kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Hingga kini polisi belum membeberkan bukti yang digunakan untuk menjerat Jessica. Jessica resmi ditetapkan jadi tersangka dan ditahan hingga 20 hari ke depan mulai Sabtu malam di ruang tahanan Dirkrimum, Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Jessica menganggap kliennya diintimidasi kepolisian untuk mengaku sengaja menabur sianida di dalam kopi hingga menyebabkan Mirna tewas. Kalau tidak berbuat ya tidak berbuat, walaupun diintimidasi sama dirinya itu waktu kemarin itu sebelum ditetapkan tersangka itu dipanggil di ruangannya untuk didampingi oleh rekan saya. Diintimidasi, saya punya bukti, bla 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 bla, kamu sebaiknya ngaku supaya hukumanmu ringan, kamu nggak ngaku hukumanmu berat. Loh, itu kan intimidasi, hukumannya berat, sekian tahun gini-gini. Banyak orang tahu yang di sana, banyak polisi-polisi. Itu namanya intimidasi, tidak boleh. Pihak kepolisian bersikukuh memiliki 4 alat bukti kuat untuk menjerat Jessica. Namun hingga kini belum satu pun alat bukti yang dirilis. Anggota Kompolnas Edi Hasibuan menganggap 4 bukti yang dimiliki polisi kuat, termasuk CCTV di kafe yang merekam kejadian sebelum Mirna tewas. 4 bukti itu nanti akan disampaikan kepada masyarakat ya. Kemudian juga termasuk juga CCTV saya sampaikan kepada Polda agar CCTV juga yang tadi itu. Oke, jadi berarti dari 4 alat bukti itu paling diandalkan CCTV ya? CCTV dan alat bukti lain, kan ada 4 ya. Kompolnas meminta polisi mampu menunjukkan alat bukti setelah penetapan Jessica menjadi tersangka. Kuasa hukum Jessica juga meminta polisi melepaskan Jessica dari tahanan dalam 20 hari ke depan jika polisi tidak bisa membuktikan keterlibatan kliennya. Iya, apakah ada buktinya dia menuangkan ke dalam kopi? Itu aja yang dicari. Apakah ada? Kalau tidak ada jangan dong. Dosa namanya, fitnah itu namanya. Zolimi orang, ya. Kini nasib Jessica Kumala Wongso ditentukan dari deretan alat bukti yang dimiliki polisi. Proses hukum akan menjawab benarkah Jessica menabur sianida di dalam kopi hingga maut menjemput Mirna. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, kita akan memperbincangkan masalah ini, kuatkah bukti untuk menjerat Jessica? Dan sudah ada di studio bersama kami Profesor Adrianus Meliala, beliau adalah kriminolog dari Universitas Indonesia, dan juga Profesor Salito Wirawan, beliau adalah psikolog dan juga saksi ahli dalam kasus Wayan Mirna. Selamat pagi, Profesor. Ya, Dan sebelum kita memulai perbincangan ini, kami akan menayangkan terlebih dahulu pernyataan dari Kombes Pol Krisna Murty terkait kasus ini. Alat bukti keterangan saksi kami miliki banyak, kurang lebih 20 keterangan saksi. Kemudian keterangan ahli ada 6 ahli yang kami sudah periksa dan akan bertambah ahlinya. Ya. Kemudian petunjuk dokumen atau surat kami sudah miliki beberapa. Ya. Yang berikutnya petunjuk atau barang bukti yang kesesuaiannya ada satu sama lain kami miliki. Ya. Dan salah satu yang krusial adalah keterangan saksi, dalam hal ini saksi Saudara J pada saat diperiksa sebagai saksi, keterangannya sangat inkonsisten dan tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang kami miliki. Itu keterangan yang sekarang akan kami ketika pemeriksaan sebagai tersangka akan kami konfirmasi apakah masih tetap dengan keterangannya pada saat sebagai saksi atau dia akan memberikan keterangan yang lain. Ya, seberapa validkah kemudian keterangan saksi atau mungkin bukti-bukti ahli yang kemudian diperiksa oleh polisi, Prof? Apa yang dilakukan oleh Profesor Sarlito atau melakukan verifikasi data apa saja kemarin ketika dimintai keterangan ahli? Iya, gini. Jadi saya diminta untuk menjadi saksi ahli. Itu adalah untuk memverifikasi data yang ada sampai sejauh itu di tangan polisi ya, alat bukti. Jadi misalnya saya diminta untuk melihat CCTV.
Nah, waktu itu CCTV itu terlalu jauh, ya, sehingga tidak bisa melihat detail apa yang terjadi di meja 54 gitu, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ingin diteliti adalah gesturnya atau Ya, apa kan yang saya harus dilakukan. melihat orang itu ngapain aja kan gitu, sehingga kita bisa analisis perilakunya itu maknanya seperti apa. Kita bisa secara psikologi ini orang ini seperti apa, kan biasanya kita memang menilai orang itu dari perilakunya. Tapi kemudian oleh Pak Krisnamurti dikatakan bahwa ini sedang diolah di Puslapfor dan akan diperbesar 46 kali gitu. Dan untuk sementara saya diminta baca hasil analisis dari Puslapfor yang sudah diperbesar, tapi saya tidak lihat. Saya tidak lihat filmnya, cuma saya membaca analisisnya detik per detik. Ini wanita berbaju hitam sedang ngapain? Kemudian datang wanita berbaju Itu putih. dalam bentuk CCTV, Prof ya? Enggak, dalam bentuk teks. Jadi saya baca itu tulisan itu. Saya baca. Nah, kalau ini begini, ini bisa ditampilkan di dalam CCTV yang besar itu. Ini cukup bisa dianalisis. Dianalisis. Artinya valid, tapi belum tentu reliable. Ya, artinya kita bisa menginterpretasikan lah daripada yang kita lihat itu, daripada masih kecil begitu. Jadi kita juga nggak tahu lagi ngapain orang ini. Dan kemudian juga di CCTV itu ada satu spot ya, meja 54. Ada spot lain di mana Jessica itu memesan minuman di tempat pelayan. Kemudian dia balik lagi ke meja 54 melalui jalan berputar itu, yang berputar ini tidak tercover oleh CCTV. Jadi nggak tahu ngapain dia di situ. Nah, ini juga harus dilengkapi semua itu. Tapi itu menurut Anda apakah itu menjadi bukti kuat? Kalau dibilang valid mungkin valid, tapi kemudian apakah itu bukti bisa kuat dan itu juga kuat di apa pengadilan? tidaknya nanti yang menilai polisi. Jadi bukti kuat atau bukti valid begitu. Jadi secara untuk saya begitu ini ya? kalau dilengkapi dengan bla 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 bla, lalu saya bisa melanjutkan untuk penelitiannya. Kemudian juga saya diminta untuk mengevaluasi apakah hasil pemeriksaan psikologi yang selama ini dilakukan oleh para psikolog kepolisian. Seperti itu bukan saja saya, tapi ada psikolog kepolisian. Ada tes psikologi yang kemudian Anda verifikasi juga. Apa saja hasilnya, Prof? Ada tes psikologi, ada tes kedokteran. Itu menunjukkan apa? Tes psikologi saya belum verifikasi, cuman saya lihat tesnya udah lengkap. Biasanya tes psikologi untuk menggambarkan kepribadian orang itu, kecerdasannya dan sebagainya. Itu belum diverifikasi saya belum ulang verifikasi sama ya, Profesor karena itu gitu belum diminta. Nanti kalau saya dipanggil lagi baru saya lakukan, karena saya belum diminta, saya nggak akan saya Kita lakukan. ke Profesor Adrianus Meliala. Tadi dikatakan oleh Pak Krisnamurti bahwa ini buktinya sudah kuat, tapi ternyata juga belum diverifikasi. Ini bagaimana kalau dari sudut pandang kriminologi ini kan kasusnya agak pelik. Kalau dalam 3 prinsip itu ada TKP, ada pelaku, dan ada korban. Ini gimana dengan bukti-bukti yang seperti ini menggunakan keterangan ahli? Ya kan nggak ada strong atau direct evidences ya. Itu bisa didapat dari pertama misalnya si tersangka ngaku, atau ada orang yang melihat langsung, atau ada CCTV yang melihat perbuatan meracun. Nah, 3-tiganya kan nggak ada. Maka terpaksa kemudian dicarilah indirect atau circumstantial evidences. Bisa mulai dari petunjuk, seperti misalnya surat-surat hasil lapor, hasil pemeriksaan saksi ahli, keterangan saksi yang sudah jumlahnya berapa tadi, 70 orang tadi. Demikian pula berbagai temuan-temuan, barang bukti, seperti misalnya celana dan seterusnya. Itu semua dikumpulkan, dijahit dalam bentuk tadi ya penjelasan ahli, dibuat rekonstruksi, sehingga kemudian lalu didapatlah satu penjelasan yang paling rasional. Tapi jatuhnya asumsi ya, Prof ya? Ya, makanya paling rasional, paling probable, paling meyakinkan. Nah, masalahnya adalah bahwa selalu saja ada tersedia kemungkinan untuk kemudian semuanya di-challenge, ditantang oleh penasihat hukum. Karena tadi penasihat hukum hanya perlu satu bukti, yakni mana klien saya sedang menuangkan, nggak ada. Maka ketika kita bicara mengenai hal-hal yang tidak ada itu makanya kemudian disimpan oleh polisi. Jadi memang polisi ini sudah berpikir jauh ke pengadilan sana, begitu ya. Maka lalu kemudian dia disimpan bukti-bukti material yang dikedepankan hanya tadi soal ada formil, ada 4 gitu kan. Nah, sehingga kemudian biarlah kemudian peranginya di pengadilan. Secara prosedur sudah berjalan sesuai dengan prosedur begitu ya, Prof ya? Ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi karena ini menjadi kontroversi karena banyak yang mengatakan bahwa polisi terkesan terburu-buru dan terkesan tersetir oleh opini publik. Nanti kita akan lanjutkan, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
didukung oleh Top Coffee, satu-satunya kopi susu kental manis seenak zaman dulu. Enaknya maksimal. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kuatkah bukti untuk menjerat Jessica? Tadi Profesor Adrianus Meliala mengatakan bahwa ketika tidak ada direct evidence, maka dilakukan asumsi-asumsi yang kemudian dikonstruksikan, kemudian keluarlah asumsi begitu ya. Dan itu memang sesuai prosedur dan dibenarkan dalam teori kriminologi. Tapi kalau menurut Anda, Prof, kira-kira dari 4 bukti kuat yang dikatakan oleh Krisnamurti ini, apa yang kira-kira paling kuat? Ya tentu CCTV ya. Cuma tadi ketika bicara mengenai bahwa tidak ada satu episode atau momen di mana memasukkan itu tadi, maka di situ lalu kemudian penjelasan ahli menjadi penting. Apakah mungkin misalnya ya tadi ya mungkin nggak mungkin nih, sehingga lalu di situ lalu kemudian debatnya nanti bisa ramai tuh dengan penasihat hukum. Nah menariknya adalah bahwa pihak penyidik sudah menghadirkan Prof. Salito untuk sebagai saksi di pengadilan nanti. Saya kira bukan psikolog polisi yang dihadirkan, karena nanti takut ada unsur bias gitu ya. Nah masalahnya adalah bahwa siapa di Indonesia ini yang bisa menantang Prof. Salito nanti? Ya kan nanti pasti akan ada gitu, pasti ada saling. Profesor Salito sendiri mengatakan bahwa membutuhkan beberapa sequence ketika dia mengitari kafe karena dia keluar dari wilayah CCTV begitu ya, Prof ya. Ini juga perlu dilengkapi begitu ya, Prof ya. Ya, perlu dilengkapi. Saya kira itu akan dilaksanakan deh sama kepolisian. Apa yang saya kira kurang-kurang, dan itu memang ketika saya baca teks dari lapornya itu sudah ada sih sebetulnya. Gitu. Oke, Prof. Adrianus, kalau dari sudut pandang kriminologi, ada tidak pelajaran yang diambil dari kasus-kasus semacam ini di luar negeri, mungkin ketika kita bicara tidak ada direct evidence lalu kemudian asumsi? Banyak sekali. Saya ambil contohlah kasus O.J. Simpson lah, di mana di situ di rumah itu ada O.J. Simpson, istrinya, dan ada seorang tamu datang. O.J. Simpson istrinya mati, tamunya mati. Nah, polisi berpikir begitu, kalau bukan si O.J. Simpson siapa lagi? Nah, kembali pada kasus Jessica, dia punya akses 45 menit pada 51 menit. 51 menit pada kopi. Dan tidak ada orang lain yang punya akses itu. Maka kalau kita bicara mengenai siapa lagi kalau bukan dia, itu aja kan sudah asumsi kan, yang lalu akan diuji di pengadilan. Oke, di dalam kriminologi kita tahu ada dramaturgi pelaku, dramaturgi dan juga penyidik begitu ya. Kita ke Profesor Salito dari sudut pandang si pelaku atau terduga pelaku atau yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Secara psikologi ketika dia menjawab pertanyaan dengan tenang, itu biasanya apa analisa Anda, Prof? Itu kemampuan perorangan lah untuk mengontrol dirinya. Jadi memang ada orang-orang yang seperti itu dan bisa mengontrol dirinya, persis seperti pemain-pemain teater yang bisa. Jadi itu tidak bisa menerangkan apa-apa sebetulnya itu. Jadi kita harus melihatnya dari memang apa yang disampaikan Prof. Adrianus itu perilakunya dari detik ke detik itu. Gitu. Tapi satu hal lain adalah hasil pemeriksaan psikologinya itu harus saya dalami lagi itu. Nanti terutama tentang motivasinya yang sampai sekarang belum terungkap. Motivasi untuk? Ya, kalaupun Jessica benar, nanti motivasinya apa. Dan saya kira sejauh ini opini publik itu terus-menerus sama dengan jalan pikiran polisi. Akhirnya kan ditersangkakan Jessica. Tapi bukan berarti polisi disetir oleh publik? Enggak, karena memang publik sekarang lebih pintar gitu. Dan tidak selalu publik itu salah. Dan tidak selalu juga aparat itu disetir oleh opini publik. Tapi kebetulan ini bareng, karena logikanya sama. Ya. Kapan Profesor akan memverifikasi hasil tes psikologi? Itu ditunggu dipanggil sama komandan. Oke, jadi belum dipanggil sampai saat ini? Belum. Komandan dulu. Saya anak buah. Oke, Profesor Adrianus, ini sayang sekali waktunya singkat. Apa yang bisa kita pelajari atau lesson learned yang bisa kita pelajari dari kasus? Ya, pada kasus ini kan polisi sabar betul ya. Hati-hati betul dalam rangka meningkatkan dari lidik menjadi sidik. Pertanyaannya adalah apakah pada semua kasus yang lain juga begini? Karena kami juga misalnya mendapatkan satu kesan bahwa ada kasus di mana hari ini dipanggil, langsung ditetapkan tersangka, lalu polisi bingung, ya kan? Sehingga kemudian lalu minta perpanjangan penahanan. Nah, seyogianya kalau pada kasus Mirna ini polisi bisa begini, maka begitu pula pada kasus yang lain. Demikian. Ada satu kasus mungkin yang perlu juga dilakukan treatment yang sama. Contoh misalnya kasus Akseina, ya mahasiswa kami dari UI itu, di mana persis seperti ini, korbannya ada, TKP-nya ada, semua sudah mengarah, tapi pelakunya tidak jelas begitu ya. Kita harapkan perhatian polisi juga sama besarnya lah setelah ini. Tapi kan yang satu dengan menggunakan racun, yang satu tidak. Artinya ini ada perilaku yang berbeda, Prof. Persamaannya sama pada tidak ada satu fakta fisik ya, direct evidence yang menjelaskan siapa pelakunya, ya dengan cara tadi bagaimana pelaku itu membuang, itu aja yang nggak ada. Modusnya beda, tapi
intinya polanya sama, yaitu pelakunya tidak Oke. teridentifikasi. Prof, ada yang menyatakan bahwa katanya ketika menggunakan pembunuhan dengan menggunakan racun, itu si pelaku biasanya menjaga jarak dari TKP. Apakah itu betul? Itu secara teori betul, secara teori betul. Tapi dari CCTV yang saya lihat itu, saya belum bisa ambil kesimpulan karena memang jauh gitu, kecil, terlalu kecil. Ya saya nunggu nanti kalau dipanggil lagi, insya Allah ya. Kalau komandan manggil, saya bisa. Komandan. Oke, kita masih menunggu tentunya bagaimana perkembangan kasus ini, tapi bisa digarisbawahi mungkin Profesor Adrianus Meliala bahwa kasus yang kemudian sudah sebegini panjang, mengerucut sesuai dengan opini publik begitu, ini sesuai prosedur begitu ya Prof ya? Tidak ada yang menjadi kontroversi di dalamnya. Ya, dan nampaknya pihak pengacara itu agak kaget ya, karena selama ini kan dia pada waktu taraf lidik itu kan si kliennya tidak mengalami tidak dilepaskan hak asasinya. Nah, sekarang ketika dia sudah ditersangka ya sudah diinterogasi, di mana ya terserah penyidik kan neken si Jessica dengan segala cara boleh. Pengacara juga mengatakan bahwa 20 hari kalau memang tidak ada bukti kuat bisa dibebaskan, apa seperti itu Ya, enggak lah, prosedurnya? nggak mungkin lagi, nggak mungkin lagi. Ini sudah sangat kuat buktinya begitu ya Prof ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Profesor Adrianus dan juga Profesor Salito telah sharing. Kita masih akan menunggu bagaimana perkembangan kasus ini karena tentunya ini kasus sangat menyita perhatian publik. Tapi satu hal yang kemudian kita pelajari tadi adalah polisi harus memperlakukan beberapa kasus dengan cara yang sama begitu ya. Jangan sampai fokus pada kasus yang satu, tetapi kasus yang lain kemudian terbengkalai. Baik, terima kasih dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia akan segera kembali ke depan Anda setelah jeda yang satu ini. Ya, dan kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita akan langsung kembali update mengenai kasus kematian Mirna Salihin ya. Menurut pakar hipnoterapi Dewi Faini, Jessica terlihat inkonsisten dalam berbagai pernyataannya di depan publik. Kita akan langsung bergabung bersama rekan Marvin Sulistyo yang akan membahas lebih lanjut. Silakan Marvin. Baik, rekan-rekan juga pemirsa, tentunya kita akan melihat juga beberapa waktu yang lalu memang sempat ada analisa dari sejumlah pihak ya, sejumlah pakar, baik itu hipnoterapi maupun juga narsum saya kali ini yang sudah bersama saya kali ini, Mas Handoko Gani, merupakan human lie detector ya, yang juga sempat, ya selamat pagi Mas, yang juga sempat memberikan analisa juga ya, hipotesa awal pada saat melihat ekspresi dari Jessica. Nah mungkin sebelum ini kita mulai untuk melihat ekspresinya dulu, kita akan lihat juga bagaimana tanggapan dari pakar hipnoterapi berikut ini ya Mas ya, untuk Anda pemirsa. Di awal-awal kita spontanitas, tatapannya itu tidak firm, ada goyang-goyang eye movement itu menunjukkan adanya kegelisahan. Kenapa orang bergelisah itu saja? Nah, itu dari kegelisahan itu mungkin bisa kita cari tahu apakah seseorang itu mengatakan kebenaran atau fakta kebohongan ya. Itu bisa kita deteksi lagi dengan tools atau alat-alat psikiatri yang bisa mendeteksi seseorang itu. Yang kedua kan kita bisa lihat juga apakah itu ada konsistensi dari satu jawaban ke jawaban lain. Jadi ilmu saya itu bisa dijadikan landasan untuk masuk ke suatu kasus. Jadi tidak semena-mena mengatakan si A, si B, si D itu tersangka, tapi saya lihat ada inkonsistensi dari jawaban dari jurnal. Oke, itu tadi tanggapan dari Dewi Faini, pakar hipnoterapi. Mas Handoko tadi sudah sempat dengar juga Mas ya. Tanggapannya bagaimana Mas? Sebagai seorang human lie detector juga yang bisa menganalisis juga dari ekspresi maupun jawaban yang diberikan Jessica, seperti apa tanggapannya dari Mas? Oke, pertama yang saya ingin jelaskan adalah dalam konteks ilmu human lie detector atau lie detector. Itu ada dua, satu mesin lie detector, satu lagi adalah human lie detector. Ya, saya mempelajari forensic, emotion, credibility, and deception. Saya memang mempelajari khusus tentang kebohongan. Ya. Dan yang ingin saya sampaikan, menurut seluruh, hampir semua, saya katakan hampir semua pakar lie detector di dunia menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda pasti kebohongan. Tidak ada tanda-tanda pasti kebohongan. Dengan kata lain, mata bukan tanda pasti kebohongan. Mata ataupun alis itu bukan itu sebagai sudah penentu dinyatakan. Ya? Mulai dari Paul Ekman sampai dengan Aldred Fritz selalu mengatakan tidak ada hidung Pinocchio dalam dunia nyata. Iya, ya. betul. Kalau Pinocchio berbohong gampang, lihat hidungnya.
Oke. Tidak ada dalam konteks dunia nyata menyatakan bahwa ketika manusia berbohong, lihat matanya. Itu udah salah. Oke. Mungkin kita Semua langsung, pakar itu selalu mengatakan hati-hati mendeteksi kebohongan. Karena tidak ada tanda-tanda pasti kebohongan. Oke. Mungkin kita langsung lihat saja ya Mas ya, ini satu dari analisis juga hipotesa awal dari Mas Handoko yang kemarin juga sempat dipublikasikan juga kemarin, bisa ada di layar mungkin. Oke. Ya. Nah ini sekali lagi mungkin juga butuh penegasan juga ya Mas ya, ini karena ini masih hipotesa awal, bukan berarti kita bukan untuk mendahului ataupun juga mengganggu dari proses hukum yang sedang berlaku di pihak kepolisian tentunya ya. Iya. Nah ini dia, ini Mas, ini salah satu hipotesa yang saya lihat, Mas tadi mengatakan pada saat detik ke-45 ini, oke sedikit kelihatan, ini di sini ada satu hipotesa Jessica tersenyum, ini pada saat gimana nih Mas analisanya waktu ini? Ya, saya jelaskan, jadi secara ilmu lie detection itu ada dua. Jadi yang pertama adalah ilmu ekspresi verbal, menganalisa verbalnya atau kata-katanya, suaranya, gaya bicaranya. Satu lagi adalah ekspresi nonverbal, yaitu menganalisa wajah dan gestur. Secara tingkatan, berdasarkan riset sejak tahun 70-an oleh Paul Ekman dan Friesen, ekspresi wajah adalah ekspresi yang paling valid dalam melihat emosi manusia. Itu berlaku universal dimanapun. Di Papua, suku terdalam, dimanapun selalu universal ketika kita berbicara 7 emosi dasar manusia. Baru-baru ini ada film yang terkait emosi manusia. Kurang lebih seperti itu, mulai dari sedih, takut, dan sebagainya. Nah, ketika berbicara ekspresi dari wajah, ini, ekspresi wajah yang disebut facial expression, ada yang disebut macro expression, ada yang disebut micro expression. Micro expression adalah ekspresi manusia yang sangat cepat. Sangat cepat. 1/25 detik. Seperti yang ada di gambar ini ya. Salah satunya seperti yang ada di gambar ini. Dan yang saya ingin katakan bahwa emosi manusia tidak bisa dikontrol. Bisa ditunjukkan Mas sambil pada detik keberapa ini ada perubahannya mungkin sedikit. Ya sedikit buram nggak apa-apa lah, bisa kelihatan juga. Ini pada saat perubahan ini bagaimana Mas? Ya. Pertama ini memang sebuah hipotesa ya Mas Marvin ya. Hipotesa awal yang hanya berdasarkan video ini aja. Kalau kita lihat video ini, ketika berbicara analisa wajah, kita harus jelas menit keberapa, detik keberapa, frame keberapa, kemudian yang mana. Ya, kalau dilihat di sini di kurang lebih frame nggak jelas 600 sekian, ada ekspresi wajah yang seperti tersenyum. Seperti tersenyum. Ya. Perubahan saya katakan ini ya seperti karena memang hipotesa awal. Dengan tanda-tanda seperti alisnya, kemudian matanya lagi turun ke bawah, dia lagi berpikir, bibirnya yang menunjukkan dia seperti tersenyum. Seperti tersenyum? Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tersenyum ini artinya dia berbohong? Yang selama ini beredar adalah senyum atau begini-begitu, maka dia berbohong. Jawabannya adalah, itu hanya salah satu hipotesa. Hanya salah satu hipotesa. Hipotesa yang lain misalnya dia lagi mikir sesuatu yang lucu, dia tersenyum juga bisa. Atau dia barusan ngobrol dengan wartawannya misalnya atau hostnya dan ada yang lucu, dia masih keinget, dia bisa tersenyum. Berarti dalam waktu sepersekian detik itu pun bisa, tahu-tahu dia misalnya dari yang awalnya tegang, mukanya tegang, tahu-tahu tengah-tengah bisa sedikit senyum gitu, bisa juga itu. Bisa, karena emosi manusia itu selalu valid dalam pengertian tidak bisa dikontrol, tidak disadari juga, dan pasti muncul di dalam kanal manusia, kanal ekspresi manusia. Ada dari wajah, dari gestur, dari suara, kata-kata atau gaya bicara. Ya. Ada satu juga, ini satu slide saya ambil juga nih Mas, mungkin Mas juga bisa bantu juga untuk ditunjukkan ke teman-teman, mungkin teman-teman bisa bantu untuk zoom juga. Ini salah satu, tadi belum sempat siapkan juga grafiknya. Nah ini ada satu, Jessica tersenyum, ini ada salah satu grafik yang diambil dari ini ya, dari frame ini ya. Nah ini apa yang bisa dianalisa dari sini Mas? Ya, saya jelaskan dulu bahwa ada tingkat advance dari facial expression yang disebut Facial Action Coding System atau FACS. Ini adalah sebuah sistem pengkodean wajah manusia berdasarkan otot-otot wajah yang bergerak. Dan ini biasanya dipergunakan untuk menunjukkan secara pasti ekspresi apa yang ditunjukkan. Jadi kalau expert yang melihat ini, dia akan bisa mengulang lagi ekspresinya. Saya Dan bisa jelaskan. kalau kita lihat di sini,
ada kodenya FACS, AU atau Action Unit 64, 12, 14 dan sebagainya. Itu adalah kode aja. Kode yang menyatakan misalnya kalau 14 ada lip dimpler. Atau ini ya? Begini. Oh ya, ada perubahan ekspresi di bagian bibir gitu di ujung ya. Bibir. Ujung bibir. Kalau kemudian ada lip spot itu kurang lebih bibirnya ya, naik ke atas, bukan naik tapi terpisah satu yang atas dan bawah. Seperti orang tersenyum. Nganga gitu ya. Nah, itu biasanya menunjukkan apa itu kalau dia... Kalau digabung, jadi kita nggak bisa satu-satu nih. Kalau digabung, ini menunjukkan dia sedang tersenyum. Mikir sambil tersenyum. Matanya turun ke bawah, mikir sambil tersenyum. Berarti ada perbedaan antara dua frame ini ya, yang ini antara ini mungkin bisa teman juga bisa lihat juga ini sedikit belum tersenyum, tapi udah mulai semeringah gitu ya. Ini kemudian dia tersenyum. mulai semeringah gini ya langsung gitu. Berarti memang dalam waktu seperti sepersekian itu bisa berubah seperti itu ya? Bisa. Jadi dalam wawancara unedited Metro TV yang diberikan ke saya, itu saya bisa melihat dari senyum-senyum, kemudian ada ekspresi ini. Jadi konteksnya waktu itu adalah ketika Jessica ditanya apakah menaruh cyanida ke dalam gelas Mirna atau cangkir Mirna. Dan dalam kalimat pertama dia menyanggah, tidak masalah. Yang kedua seperti ini. Nah, nanti kita akan tanyakan juga nanti mengenai bagaimana hipotesa Mas waktu awal apakah benar dari menunjukkan ekspresinya. Namun kita sudah dulu sejenak, Mas. Ya, kita tunggu dulu biar penasaran juga pemirsa. Pemirsa tetap bersama di Selamat Pagi Indonesia. Ya. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita kembali bersama Mas Handoko. Oke, dari hipotesa yang didapatkan dari hasil juga FACS ini apa, Mas? Oke, tadi sebelum kita masuk ke hipotesa awal, harap diingat bahwa kita selalu menganalisa berdasarkan konteks. Konteks kalimat tadi adalah Jessica mengatakan saya, kemudian ada jeda waktu, geleng kepala, baru mengatakan tidak menaruh apa-apa ke gelas Mirna. Nah, antara saya, jeda kata-kata dan geleng-geleng kepala, saya menemukan ekspresi ini. Ya. Berdasarkan hipotesa saya, ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kata-kata yang diucapkan dengan ekspresi. Ya. Apakah saat itu dia lagi kepikiran hal-hal yang lucu, misalnya, atau dia barusan dibecandain, atau mungkin entah apa yang membuat dia lucu, atau memang ya tadi kemungkinan dia berbohong ya. Gitu ya. Jadi selalu ada hipotesa seperti itu. Nah, kenapa saya muncul hipotesa seperti itu? Karena saat itu pertanyaannya tuh sangat straight. Apakah menaruh sesuatu? Dan itu kan sangat membahayakan dia. Ya. Dan kemudian Jessica ini adalah seorang sahabat dekat yang dikangenin, kemudian ketemuan dan sebagainya. Kemudian sahabat dekat yang melihat langsung kronologis kematian sahabatnya. Betul. Dan yang ketiga, dia sedang disudutkan. Yang pertanyaan itu tadi. Iya, disudutkan oleh masyarakat. Seakan-akan dia adalah terduga pelakunya. Untuk reaksi dalam menjawab pertanyaan seserius itu, saya menemukan senyum, saya curiga. Pada saat itu juga muncul hipotesa awal itu. Tapi kecurigaan saya harus divalidasi lagi oleh tokoh psikiater, oleh investigator, dan sebagainya. Pak Kohan, tapi ngomong soal senyum, maaf boleh nimbrung sebentar nggak? Saya penasaran banget. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa ada senyum di tengah-tengah pertanyaan yang membabi buta, begitu yang menyudutkan. Nah, contoh pribadi saya begitu, kalau saya merasa disudutkan, saya akan berusaha setenang mungkin dan akhirnya malah mengeluarkan senyum. Mungkin bukan senyum, tapi lebih ke smart gitu ya. Bahasa Inggrisnya seperti menyeringai kecil, menyeringai kecil untuk kayak tenang gitu kan, bahwa saya tidak seperti itu gimana? Nah itu dia, lain senyum smirk dengan senyum yang ini. Jadi senyum tuh ada 18 senyum sebetulnya. Ada 18 macam jenis senyum. Salah satunya adalah smirk. Ya, Mas Handoko, ini kan kalau kita lihat ada konsistensi ya dari awal rekonstruksi, kemudian diwawancarai beberapa media, sampai dengan pada saat penangkapan pun, sampai dengan pada saat pemeriksaan itu konsisten tetap tersenyum, tapi ada yang menyebut bahwa ini sebenarnya Jessica ini memiliki smiley face. Bagaimana menjawab itu? Untuk menjawab itu sebetulnya yang namanya karakter atau typical smile yang seperti itu, sebagai orang yang memahami cara analisanya, saya tetap bisa melihatnya. Apakah memang senyum itu senyum bahagia, atau kok tadi poker smile?
Senyumnya pura-pura, Poker iya smile. seperti Mas, itu. Senyum tadi- yang berusaha menjaga ketenangan. Diagnosa Anda senyum Jessica ini senyum apa? Hipotesa awal. Senyum yang Senyum yang ke-19 mungkin? Iya mungkin ke-19. Oke. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena harus melihat konteks per konteks, foto per foto. Jadi nggak bisa kita bilang generalisasi senyumnya selalu senyum Dari bahagia. luar aja begitu. Iya. Satu lagi mungkin Mas Ya. tadi Anda menyatakan bahwa perlu diverifikasi secara psikologi begitu ya. Verifikasi macam apa? Karena tadi juga psikolog dari UI yang juga saksi ahli juga mengatakan memang data-data hasil tes psikologinya belum beliau verifikasi begitu. Iya. Salah satunya adalah tes seperti itu. Tes verifikasi, kemudian oleh investigator juga ditanyakan di bagian tadi. Contoh pertanyaannya misalnya diulang lagi, kemudian diperdalam misalnya di kata-kata tidak menaruh apa-apa. Apa-apanya ini yang harus diperdalam. Apa-apa, apakah betul satu sianida, ataukah bukan sianida, ataukah tidak menaruh apa-apa memang. Betul. Ya, jadi itu harus divalidasi dan cara memvalidasinya bisa dengan teknik analisa, misalnya analisa verbal, yang tadi saya sempat katakan ada 3 analisa verbal yang saat ini dipakai di dunia. Salah satunya adalah statement validity analysis. Itu sampai sekarang masih dipakai di pengadilan tinggi Eropa Barat, dari mulai Jerman, Swedia, Belanda, New Zealand dan sebagainya. Dan itu bisa dipergunakan untuk menganalisa statement orang, apakah orang itu jujur atau bohong. Sejauh ini validitasnya tinggi atau bagaimana? Secara kalau di Eropa Barat itu sangat dipakai. Oke. Sangat dipakai. Kalau bicara validitas, memang ada beberapa riset yang melakukan validitas dan ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, itu juga saya ingin luruskan bahwa memang lie detector, human lie detector, machine lie detector tidak ada yang 100%. Baik. Yang 100% validitas hanya sang pencipta. Baik. Yang poligraf misalnya di Amerika itu dipercaya oleh para penegak hukum sekitar 78-80%. Tetapi oleh para psikolog mereka sangat anti. Ya. Kemudian di Eropa poligraf tidak dipakai. Seperti itu. Ada yang pakai, ada yang enggak, tapi pada umumnya tidak dipakai. Jadi kalau berbicara mesin lie detector tetap ada plus dan minus. Tidak bisa 100%. Harus disertai oleh bukti, oleh sejumlah ya seperti yang saat ini dilakukan oleh penegak hukum, ada ahli yang diundang, ahli psikologi, ahli psikiater, ahli semuanya diundang. Berarti kalau untuk proses hukum di Indonesia ini hanya sebagai tambahan data begitu ya, Iya, pelengkap iya. data. Ya. Karena ternyata tadi juga dikonfirmasi bahwa katanya kan ada asumsi yang mengatakan kalau orang sedang berbohong tidak berani menatap mata begitu, atau matanya sering melihat ke kiri atau ke kanan, tapi ternyata seperti itu pun tidak bisa Tidak bisa. Itu sangat bahaya sekali. Berpikir seperti itu. Nanti pengaruhnya kemana-mana. Misalnya seorang HRD, dia melihat pelamar kerja matanya ke kiri ke kanan nggak diterima. Kemudian sampai suami istri juga kayak gitu. Sangat berbahaya. Ekspresi Jessica. Ini ekspresinya dari Jessica ini ya, Mas ya. Iya. Oke, ini berbagai ekspresi yang berbeda-beda juga. Nah, ini banyak sekali mungkin yang mengatakan mungkin kita sampaikan mengenai tadi yang fakta dari kita dapat ini ya. Ini ada juga mengatakan bagaimana hipotesa, bukan hipotesa, fakta. Hipotesa awal. Nah, ini yang mengatakan kalau membaca wajah dengan muka poker atau muka yang sama, namun ekspresi baik itu muka ataupun juga nada itu sama. Berbeda. Itu bagaimana tuh Mas membacanya? Kalau berbicara di foto ini, ini tidak ada yang disebut poker smile, nggak ada. Di sini semuanya kelihatan, ya di sini sedang menjawab pertanyaan. Ini kan buram saya nggak lihat, tapi ini mungkin senyum. Ini kemungkinan antara dia kecapean atau dia sedih. Oke. Kecapean atau sedih. Antara dua ini diambil Iya, sama ya? hampir sama ya. Ya, antara kecapean atau sedih ini. Atau lagi ya capek aja, santai, netral, seperti ini mukanya. Oke. Nah, kita sampaikan mengenai Jessica sekarang yang mungkin kalau kita berbicara mengenai human lie detector ini, kan Mas juga bisa dikatakan sebagai salah satu praktisi pertama ya di Indonesia ya. Nah, apakah dengan pengalaman yang sudah didapatkan sekarang ini juga ini bisa menjadi satu bahan juga pertimbangan dari pihak kepolisian juga untuk bisa mengungkap satu kasus sendiri gitu, Mas? Iya, sebetulnya yang disebut human lie detector adalah seorang investigator yang belajar cara membedakan jujur atau bohong dari sebuah cerita atau sebuah pernyataan. Kenyataannya saat ini para investigator di Indonesia juga ada yang belajar seperti itu. Jadi memang penerapannya sudah ada secara general. Hanya ini lebih ketika berbicara saya justru
mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Misalnya saya mengadakan seminar dan sebagainya, tapi hidup sehari-hari bukan dalam konteks penegakan hukum. Oke, Ya, seperti seperti itu. ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi kan sempat kita ngobrol awal itu mengatakan kalau misalkan untuk cara-cara teknik untuk membaca seperti tadi itu yang mata ke kiri, ke kanan itu berbahaya. Lantas seperti apa sih Mas kalau bisa dikatakan untuk saran kepada masyarakat itu sendiri? Ya, yang harus kita mungkin kita bisa mengingat satu peribahasa yang menyatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oke. Saya perdalam. Tidak kenal di sini artinya kita harus tahu betul gimana pasangan kita saat berbicara, saat berdiri, posisi tangannya, posisi kakinya, manggut-manggut Mas Marvin, ya, senyum dan sebagainya. Juga Udah kebaca semua ya. Kemudian pada saat dia marah seperti apa, marah sekali seperti apa. Dan itu kita namakan baseline atau kondisi normal. Normalnya seperti ini. Normalnya gitu. seperti ini nih. Ketika dia menyimpang dari kondisi normal, yang misalnya, yang biasanya dia melihat selalu lurus ke depan, kemudian dia ke bawah, atau dia ke kanan, penyimpangan, kita curiga ada apa di bagian itu, atau ada apa di kalimat itu. Di sanalah kita akan menggali lebih dalam hingga sampai kesimpulan ini jujur atau bohong, seperti itu. Jadi panjang, nggak bisa langsung mata ke kiri bohong, mata ke kanan, waduh nggak bisa, bahaya. Nanti suami istri banyak yang bercerai gara-gara suaminya ke kiri mulu matanya. Padahal ada yang lewat cantik begitu kan, beda cerita. Padahal matanya begitu. Bahaya, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa instan langsung tuh nggak bisa, harus melakukan proses, terutama juga tadi itu kayak video harus per frame bahkan ya. Itu pun yang saya lakukan. Kalau ditanya, Mas, gimana analisa ekspresi wajah? Saya harus jelas. Oke, menit kesekian, detik kesekian, frame kesekian, ini gambarnya, kemudian kodenya seperti ini, baru kira-kira hipotesanya gini. Panjang kan prosesnya. Nggak bisa. Saya melihat ekspresi wajah Jessica, dia tersenyum, alisnya gini, bibirnya gini. Oh, oke. Di menit keberapa? Menit keberapa itu dia? Dia lagi ngomongin apa, konteksnya apa? Nggak bisa seperti itu. Harus jelas. Harus berhati-hati juga di sini berarti ya. Iya, jangan judgement ya. Tidak boleh jumping to conclusion. Tidak boleh jumping to conclusion. Seperti itu, baik. Baik, tentunya kita juga berharap juga sih ini juga agar tidak ada spekulasi-spekulasi ataupun juga pernyataan yang mungkin menyatakan, menyudutkan begitu saja dengan instan, oh ini mungkin ada bohong itu. Semoga kita serahkan juga pada pihak kepolisian juga untuk menunggu juga hasil, baik itu juga proses hukum yang sedang berlangsung. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Mas Handoko dan Mas Handoko, terima kasih. Dan tentunya kita juga menunggu diundang ya, karena ternyata ada Festival Bohong Indonesia ya Mas. Oh, tahun kemarin. Kita bukan ingin tertarik belajar lebih jauh ya nanti. Iya. Kalau biasa dibohongin gitu ya. Jadi ingin mempelajari. Atau belajar untuk bohong. Indonesia. Tapi meminjam istilah dari Profesor Adrianus Meliala tadi, bahwa dalam kriminologi ada istilah namanya dramaturgi si pelaku. Jadi kriminolog, pakar-pakar pembaca ini semua membaca membaca gerak-gerik Jessica, dan juga ketika dia menjawab banyak di media, ketika dia banyak tampil di media, itu juga dinilai oleh para kriminolog dan juga dinilai oleh para penyidik. Artinya ini ada pola tertentu yang dilakukan oleh si pelaku, terduga pelaku. Ada dramanya begitu. Terima kasih Mas Handoko. Terima kasih. Juga sudah dibahas komprehensif. Ya, dan kita akan kembali. Betul, kita akan kembali membincangkan mengenai virus Zika yang tadi teman-teman juga sudah membahayakan ke wilayah Asia, dan juga mengingat Brazil dan juga Indonesia memiliki sistem yang sama atau iklim yang sama, yakni iklim tropis. Namun kita akan hadirkan perbincangan selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.